di masa cepat ini yang biasa kita kenal dengan istilah berkreasi. Tapi ada satu nilai yang hilang di sini, yaitu nilai air. Nah, untuk mendeteksi lahan persawahan, lahan pertambangan perlu desainer daripada satelit, sensor satelit ini membuat BMB ini di lensa sampai 7, kemudian lensa 8 sampai 11 band saat ini tentu punya maksud tersendiri. Nah, kalau kita mengatakan penggunaan apakah itu spektral vegetasi yang sangat beragam jenis, apalagi di daerah sampai 400 band dengan air. Nah, di dalam proses klasifikasinya, sebagian daripada objek itu awal itu kalau klasifikasi sebagian masuk ke kelas air. Inilah kelemahan daripada model ini. Jadi bukan hanya kelebihan yang saya sebutkan di sini, tapi ada keterbatasan. Makanya saya sampaikan di sini rekomendasinya kalau bisa kita membuat analisis di daerah yang sedikit cukup awal, karena itu bisa membuat kelas yang keliru, terjadi kembali namanya misklasifikasi di dalam klasifikasi penggunaan. Kemudian kalau bisa nanti di dalam analisisnya dipisahkan antara lahan pertanian dengan hutan supaya hasilnya bisa kita manfaatkan langsung di dalam pembuatan peta. Baik yang di bidang kehutanan. Setiap sampel itu memiliki 60 kristal, 10 sampai 60 kristal. Berarti 0,9 hektar sampai 5 hektar per lokasi sampel. Karena ini kita bermain nilai spektral, makanya diperbanyak nilai spektral pada setiap nilai sampel ini. Jadi, nah yang jadi kendala memang terutama pada citra spot penelitian ini, karena peliputannya berbeda pada saat musim kemarau dan musim hujan. Kita tahu kalau musim hujan berapa, kalau musim kemarau sedikit apa. Sehingga kalau kita nanti mau menggunakan metode ini, mungkin kita harus cari citra-citra yang memang mana bulan-bulan yang kurang supaya hasilnya bisa optimal di dalam menambah nilai daripada model ini. Selama ini kita sudah lama berhubungan, tapi saya berkomunikasi sehingga banyak hal-hal yang sudah kita diskusikan. Namun demikian, saya tetap ingin mendengar klarifikasi dari Prof. Yus. Ada dua hal, tapi yang pertama citra satelit dengan model yang saudara hasilkan tentu harus memberi manfaat yang seluas-luasnya dan kemudahan yang setinggi-tingginya dalam rangka proses perencanaan. Mohon Anda mengaitkan antara model yang Anda hasilkan sebagai sebuah versi dari kajian disertasi saudara sebagai proposisi yang tertuang dalam disertasi ini. Beberapa das dan subdas merupakan area tempat mengambil objek, baik itu di bidang kehutanan maupun di bidang pertanian, bahwa di hulu, tengah, dan hilir untuk daerah aliran sungai itu sudah berubah menjadi fungsi ekonomi, sehingga dalam rangka deteksi dini ini untuk perencanaan dan pencegahan perubahan fungsi ekologi menjadi fungsi ekonomi, bagaimana manfaat dari hasil deteksi dini dengan menggunakan model ini. Ini yang pertama, saya mau dengar dulu dari saya akses di internet penelitian sementara dari perubahan drastis dari fungsi ekologi untuk didorong serta dengan perencanaan. Model ini bisa berperan di dalam perannya sebagai alat evaluator sebagai alat perencanaan dengan memasukkan step-step logika seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sistem berperan sebagai itu adalah sistem yang sangat fleksibel, tergantung dari output apa yang diharapkan oleh user itu pengguna. Jadi
perencanaan secara ekonomis, kalau kita lihat daripada nilai-nilai manfaat daripada manajemen ini, itu bisa kita melakukan deteksi ini di daerah dulu. Kita tahu bahwa banyak sekarang wilayah-wilayah Kabupaten Baru berada di daerah dulu. Padahal itu sebenarnya daerah tsunami. Nah, ini bisa kita manfaatkan teknologi ini untuk memantau ini daripada tingkat kebutuhan lahan yang ada di daerah, supaya wilayah itu tidak mengalami degradasi yang bermuara pada tingkat kebutuhan lahan yang tentunya ke bencana sosial ekonomi suatu masyarakat yang ada di daerah ini. Kemudian di daerah ini kita tahu bahwa daerah ini juga banyak pemanfaat. Katakan kita katakan Palu yang berada di Sumatera. Ini model ini walaupun namanya untuk kepentingan pertanian dan kehutanan, tapi model ini bisa dimanfaatkan bagi perencanaan tata wilayah. Karena ini menyajikan bukan hanya data lahan pertanian, tapi juga lahan-lahan terbangun, lahan baru terbangun, sehingga bisa dimanfaatkan untuk perencanaan-perencanaan di bidang teknik, khususnya di bidang perencanaan wilayah untuk pengembangan perkotaan dan sebagainya. Akan berbenturan bahwa perencanaan berdasarkan hasil penginderaan ini itu tidak mendeteksi dimensi-dimensi sosial, siapa pemiliknya dan bagaimana kekuatan hukumnya, sehingga pada saat ingin melakukan perencanaan oleh decision maker tentu akan berbenturan, karena walaupun sudah diketahui bahwa ini adalah areal pertanian, areal pertanahan, itu berdasarkan dan status hukum yang memanfaatkan itu belum jelas. Menurut Provendus selaku calon dokter yuridis untuk kepentingan yang lebih besar dalam rangka perencanaan. Saya silakan. Kalau kita melihat dari dimensi secara filsafati ini berada pada dimensi aksiologisnya, nilai-nilai keilmuan daripada model ini. Nah, ini memang sering jadi pertanyaan. Kita tahu bahwa citra itu, apalagi yang akan dihasilkan oleh model ini, apapun yang tergambar yang tertentu pada citra itu semuanya akan tampak pada peta itu. Nah, bagaimana apakah nanti tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama terkait dengan aspek sosial yang bisa bermuara ke masalah konflik penggunaan yang akhirnya ke tingkat antara mengambil kebijakan yang kita kenal lebih dekat dengan dimensi yuridisnya. Nah, kita tahu bahwa model yang dihasilkan dari model ini, citra model yang dihasilkan dari model ini adalah berbasis nilai-nilai spektral yang hanya mengandalkan basis data satu jenis batas kepemilikan lahan. Sehingga penggunaan model ini nanti, ini juga para pengguna bisa memahaminya bahwa batas-batas penggunaan lahan yang tampil dari hasil klasifikasi yang dihasilkan untuk menghasilkan nilai tambah cukup. Misalnya, katakanlah seorang kepala dinas ingin mendata, bisa meminta peta kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan dengan tidak perlu lagi merancang isinya karena model ini sudah menyediakan di sini. Nah, inilah yang saya maksud nilai-nilai sosial yang menyentuh ke nilai ekonomi dalam mengganggu di dalam penyelesaian masalah, mengurangi biaya, terutama di dalam perencanaan survei dan perencanaan sistem. Karena tidak perlu lagi kita merancang sistem yang lebih rumit dengan biaya yang besar. Sederhana modelnya, mudah dimodifikasi dan fleksibel untuk digunakan sesuai kebutuhan yang ada. Sehingga saya katakan bahwa model ini adalah user friendly. Yaitu model separabilitas citra R450 dan model homogenitas citra sistem berbasis pengetahuan R450. Saya ada dua pertanyaan yang perlu diklarifikasi tentang hal ini. Yang pertama, untuk penelitian tentang pemetaan penggunaan lahan ini telah
menyaksikan penggunaan Lansa 7 dan Spot 5XS dalam pembayaran dengan publikasi tersebut, di mana originalitas daripada temuan saudara. Silakan. Seperti penelitian ini memang awalnya saya bingung, terutama kalau penelitian mengenai yang mengarah kepada penelitian terawal, karena hampir semua sektor sekarang menggunakan data citra sebagai untuk kepentingan sektor atau bidang ini. Nah, apa yang dilakukan Salib ini memang memiliki kemiripan yang paling dekat dengan penelitian. Dia juga menggunakan sistem berbasis pengetahuan. Dia juga menggunakan saudara. Sehingga saya membingungkan waktu ini setelah saya mengambil keputusan terakhir bahwa ini hidup saya melihat bahwa di situ ada celah yang perlu dilakukan oleh peneliti. Saya harus melakukan proses aliran. Karena apa yang dilakukan oleh Salib itu tetap menggunakan band-band yang selama ini band komersil. Bahwa dengan temuan ini, inilah nilai original keaslian daripada IR 450 dengan melakukan di dalam prosesnya itu ada citra berbasis multi-band, bukan hanya 3 band tetapi lebih dari 3 band. Sehingga di dalam hasil ini saya mengatakan bahwa komposit berbasis 3 band tetapi harus lebih dari 3 band. Itulah kegunaan seorang perancang desain atau desainer daripada lensa sebagai lensa, terutama perancangan band ini. Tentu setiap band ada kemanfaatannya, makanya saya belajar kembali kepada nilai-nilai dasar daripada teori-teori kemitraan yang pasti band satu ini ada manfaatnya. Kenapa kita harus tinggalkan? Kita selama ini dikatakan di tempat itu terus kita dipilih. Nah, disinilah nilai-nilai kebahagiaan daripada pendidikan. Terima kasih. Representasi daripada reality. Maka model itu didesain sesuai dengan kebutuhan penggunanya atau user. Tentunya konsekuensi dari pemodelan yang saudara lakukan itu paling sedikit ada 2. Yang pertama akan tergantung daripada skill dan pengetahuan daripada user. Yang kedua tentunya akan tergantung daripada ketersediaan data. Tadi beberapa penguji sudah bicara tentang ketersediaan data. Mungkin saya akan masuk kepada skill dan pengetahuan user. Seperti kita ketahui bersama juga bahwa unit observasi yang saudara gunakan dalam pemodelan ini berdasarkan pixel basis dengan menggunakan Lansa yang kalau tidak salah tinggi orbitnya dan permukaan tanah itu sekitar 700, cukup luas jangkauannya 185 km persegi. Ini ada konsekuensi terhadap penggunaan pixel 30 kali 30 meter dalam klasifikasi. Antara lain akan terjadi banyak tematik dalam satuan 30 kali 30 meter tadi. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana saudara dapat mencari solusi dalam situasi ini? Silakan. Jadi kita berbicara skill keahlian itu harus nyambung dengan pengetahuan pengguna. Kadang-kadang si pengguna juga melakukan interpretasi sendiri. Nah, kaitannya dengan ketersediaan unit-unit observasi, bagaimana memanfaatkan citra ini untuk kepentingan ini. Saya tidak tangkap tadi itu yang terakhir, Pak. Ini cukup besar, 30 kali 30 meter pixelnya. Tentunya beberapa data kita tahu persis di lapangan itu banyak data yang lebih kecil daripada 30 meter. Jadi mungkin tidak akan terdeteksi dalam pixel. Kalau kita bandingkan tadi seperti pernyataan tadi saudara juga,
Kalau kita menggunakan resolusi yang tinggi 1 meter tadi, mungkin kita tidak akan spot 5 dengan resolusi 10 meter tentu lebih tinggi daripada lensa itu yang resolusinya 3 meter. Jadi apa yang tidak bisa terbaca pada lensa itu bisa terbaca pada lensa itu. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan citra lebih detail, sepertinya untuk apa kita melakukan klasifikasi? Sedangkan klasifikasi ini kan untuk memberikan kemudahan para pengguna mengambil keputusan untuk memetaan suatu wilayah. Katakanlah di kehutanan, kita sekarang untuk memetaan wilayah hutan kita mengandalkan skala 1/100.000. Nah, tentunya skala 100.000 itu sama nilainya dengan 1 cm sama dengan kalau 50 cm 1/50.000 itu kan nilainya 25 atau setara juga dengan nilai spesial ini. Karena sekarang yang sendiri, bila mana kita perbesar lagi nilai-nilai kita zoom, maka citra itu akan pecah menjadi citra digital yang sudah berubah menjadi nilai-nilai digital daripada objek lain itu. Kita tidak bisa lagi mengidentifikasi ini objeknya. Sehingga lensa 7 atau lensa 8 itu mempunyai keterbatasan dan keterbatasan itu sebenarnya di mana pertanyaan tadi gelombang 2 ini disesuaikan setiap citra itu dimanfaatkan sesuai dengan membandingkan menguji pada apakah model itu bisa dipakai pada, namun hasil yang diperoleh pada spot 5 daripada lihat ini karena banyaknya tutupan awan pada saya katakan tadi dari awal bahwa pengaruh utama daripada model ini ada percampuran universal dan kesalahan klasifikasi penggunaan berdasarkan nilai-nilai spektral itu. Karena itu perilaku setiap objek yang tergambar pada citra dikaitkan dengan kondisi yang fisik di lapangan itu harus dipahami setiap interpreter citra. Kalau tidak memahami maka akan menghasilkan kepentingan klasifikasi yang akhirnya mengambil kebijakan juga dengan kebijakan yang keliru terkait dengan kemauan. Itu barangkali utama. Saya dengan 9 pertanyaan ya Pak. Iya, terima kasih. Dari 9 pertanyaan 7 sudah tercover. Bisa 2. Baik, Mendes, tentunya sebagai sebuah karya ilmiah, apalagi dalam disertasi, kontribusi utama yang diharapkan adalah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kaitan dengan itu tentunya salah satu yang diharapkan dari disertasi saudara itu adalah lahirnya sejumlah rekomendasi terhadap penelitian lanjutan beberapa. Nah, dalam rekomendasi yang Anda hasilkan dalam disertasi ini belum secara tegas menuliskan atau secara eksplisit menyatakan bahwa penelitian apa yang sebaiknya dilakukan, ya kan, baik dalam menutupi capaian-capaian penelitian yang belum mampu dijawab oleh disertasi ini maupun kaitannya dalam implementasi praktik. Yang pertama, yang selanjutnya, pertanyaan kedua, untuk mengeliminir berbagai faktor-faktor pembatas dalam peliputan dan juga interpretasi citra, utamanya awan, sekarang ini marak kembali digunakan teknologi foto udara dengan mengembangkan teknologi paralayang dan di Sulawesi ini cukup berkembang. Nah, beberapa alasan yang menjadikan teknologi ini kembali digunakan adalah selain data yang dihasilkan adalah up to date, juga relatif murah biayanya, dan juga interpretasinya tidak membutuhkan sesuatu yang jelimet karena resolusi tinggi yang dihasilkan. Nah, saya minta tinjauan akademis saudara sebagai seorang kandidat dokter untuk mengkomparasi teknologi paralayang ini dengan penggunaan citra satelit. Saya itu terima kasih. Penelitian ini memang mahasiswa S1 kehutanan dan ILPN kita gunakan. Sudah melakukan pemotretan udara menggunakan paralayang. Cuma ada satu hal yang perlu dipikirkan di sini, bahwa apakah dari aspek geometri bisa dipertanggungjawabkan. Perubahan suatu pemanfaatan citra foto udara, awan udara, atau naik di atas gedung yang tinggi ini baru mau ke bawah, itu juga foto udara.
Tapi yang perlu menjadi pertanyaan, bagaimana ketelitiannya dari aspek geologi? Apakah bisa dimanfaatkan? Karena ini semua kita ada di sini. Tingkat akurasi dan ketelitian. Nah, apakah bisa citra satelit menggantikan foto udara? Tergantung dari rumah penggunaan untuk digunakan oleh memanfaatkan citra ini. Kita tahu bahwa satelit itu kan memang sudah di-setting. Setiap jam 10, jam 11 akan melewati horizon kita, memotret kita tidak sadar kondisi kita. Tapi potensi sebenarnya tidak demikian, hanya dilakukan pada saat dibutuhkan. Wilayahnya tentu menggunakan pesawat udara atau heli untuk terbang di atas itu. Kita sedang kita menggunakan itu kan. Yang penting jangan berada di dalam ruangan, karena sistem satelit ini kan ada dua, ada namanya sistem pasif, ada sistem aktif. Kalau sistem pasif seperti yang digunakan saat ini dengan menggunakan energi matahari, di saat tidak ada matahari maka citra itu tidak ada. Itulah citra sumber daya untuk penggunaan. Ada sistem pasif yang memang bisa memantau apa yang ada di bawah permukaan bumi, meneliti tambang potensi-potensi geologis yang ada di bawah, mencari tempat yang gelap. Para ahli arkeolog banyak memanfaatkan citra seperti citra citra radar itu banyak. Jadi kemudian terkait dengan rekomendasi, saya menyajikan di atas bahwa model ini setelah melakukan rapat bulan dalam merumuskan hasil ujian pada siang hari ini, sistem analisis penggunaan lahan berbasis data citra satelit dengan promotor Profesor Muhammad Basir, Dr. Bunga Elim Somba, dan Dr. Gola mengenai prestasi yang dicapai oleh Promovendus sampai pada hari ini. Perinciannya sebagai berikut. Indeks prestasi rata-rata untuk semua mata kuliah yang diberikan di luar disertasi adalah 4,0. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah saudara siang hari ini, seluruh tim penguji sepakat memberikan nilai rata-rata 85,6 yang bermakna bernilai A. Oleh karena itu, dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka saudara Promovendus memperoleh angka akhir kelulusan lulus dengan yudisium cum laude. Meskipun begitu, perlu kami menanyakan kembali kepada saudara Promovendus. Terima kasih. Waktu Indonesia Tengah sampai selesai, saya telah menempuh ujian terbuka S3 di program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Sehubungan dengan ini, saya berjanji untuk menyelesaikan segala masalah akademis dan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh seluruh tim penguji yang sudah dididik setelah ini. Apabila tidak dapat menyelesaikan sampai dengan tanggal yang ditetapkan, maka saya bersedia untuk diuji kembali dan membayar uang SPP kalau pemasukan disertasi yang sudah
iya benar. Iya. Silakan tanda tangan. Kembali berdiri di tempat. Tim penguji, seluruh hadirin, Promoventus Saudara Akbar, saya mengundang saudara untuk berdiri bersama-sama dalam pelantikan ini. Atas nama Rektor Universitas Tadulako selaku Ketua Senat Universitas Tadulako yang telah mewakilkan kepada Direktur Program Sastra Sarjana sebagai Ketua Sidang Ujian Terbuka Disertasi Doktor hari ini menyatakan melantik Saudara Akbar menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu kehutanan. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara berikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa dan agama. Semoga saudara tetap kokoh mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai seorang doktor. Untuk itu saya ucapkan selamat. Sebelum sidang ujian disertasi ini saya tutup, saya memberikan kesempatan kepada saudara Dr. Akbar untuk menyampaikan pesan-pesan paling lama. Karena itulah kita masih diberi kekuatan kesehatan untuk dengan melangkah untuk menghadiri dan mengikuti acara promosi dokter pada hari ini. Tentunya kalau saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor, seluruh dekan dan wakil dekan, dan seluruh penguji, dan seluruh dosen program S3 ilmu pertanian yang telah menolongkan ilmunya kepada saya. Terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara promosi dokter saya. Secara khusus, ucapan terima kasih dari hati yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada kedua orang tua saya karena nikmat umur dari Allah beliau sempat menyaksikan promosi dokter yang tiada henti untuk kita memberi dorongan, berharap dua landas pada nilai moral dan etika ada model analisis ini bermanfaat bagi orang. Demikian yang dapat saya sampaikan atas perhatian dan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Basir. Keluarga Bapak Akbar, Bapak Ibu sekalian, para warek, penguji, Pak Profesor Argon, yang telah datang untuk prosesi sidang ini. Pak Akbar selaku mantan mahasiswa S3 hari ini adalah mengakhiri semua itu. Dan saya kira ada 3 modal yang beliau miliki dan bisa diteladani oleh mahasiswa S3. Secara khusus, beliau adalah memiliki spirit untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, paling tidak di bidangnya. Beliau dengan ikhlas mengikuti. Atas keikhlasan itu, beliau juga masuk kategori tamat. Karena tidak mempersoalkan. Inilah kira-kira etika akademik yang beliau junjung tinggi. Kalau dari segi usia, Pak Bolar ini jauh terpaut di bawah beliau. Bahkan Pak Akbar ini adalah mantan dekan Pak Bolar. Saya adalah kolega, tapi dalam
konteks akademik, beliau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Inilah yang disebut dengan academic culture yang harus dipertahankan. Dan tentu saja setelah menjadi doktor, apa yang Bapak hasilkan adalah semua proposisi dan tentu mereferensi pada teori dan aksioma yang ada. Yang diharapkan adalah bahwa kemampuan mengendalikan diri untuk jauh dari praktek kesombongan akademik itu terus dijunjung tinggi. Jangan dibalik, setelah doktor cara jalan berubah, bicara diatur-atur, bahkan mau batuk juga ditahan. Nah, dalam konteks akademik itu ia berlaku bahwa ilmu itu bukan untuk menjadikan seseorang menjadi lebih takabur, sombong, apalagi coba, dan akhirnya tidak mengenal. Ingin kami sampaikan kepada teman-teman yang sementara menuntut pendidikan doktor bahwa tidak perlu khawatir. Beliau ini menunjukkan bahwa artikel internasional yang diterbitkan di jurnal internasional yang selama ini dianggap momok, ternyata itu sudah ditumbangkan oleh dua sosok manusia yang bernama Bapak Dr. Maksnur Alam dan Bapak Dr. Akbar. Kendala utama mengapa sulit kita menerbitkan artikel ilmiah di jurnal internasional, yang pertama hanya dua hal: tidak pernah menulis, dan yang kedua menulis tapi dia tidak kirim-kirim. Kalau ini tidak dilakukan, insya Allah sampai kiamat tidak akan ada. Hari itu tulis, kirim, ada yang ditunggu Bapak Ibu sekalian dan dibuktikan oleh beliau. Ada itu yang sementara pendidikan S3 maju terus, jangan khawatir karena insya Allah semua ada jalannya. Dan yang paling terakhir ingin kami sampaikan bahwa kami pimpinan universitas telah berkomitmen bagi saudara-saudara kami yang berpendidikan doktor dan bisa menduduki jabatan akademik guru besar, kami akan berikan reward 20 juta. Karena itu jangan berhenti di sini. Setelah Bapak mengantongi ijazah S3, segera lebih giat lagi. Karena jujur, saya pribadi termasuk yang sangat khawatir, sebab jumlah guru besar yang ada di kita sekarang, kalau mudah-mudahan tidak salah, tinggal 43 orang, dan usianya itu terpaut 1, 2, 3, 4 tahun. Sehingga kalau pensiun ini akan satu kali kehilangan. Dan minta maaf, itu hampir nyaris terjadi di Universitas Mula Warman, khususnya di Fakultas Kehutanan. Andai tidak ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, 17 orang guru besar serentak pensiun pada tahun yang sama. Terutama partai saya, promotor Pak Dr. Im Sumbang, walaupun beliau isi di birokrasi sebagai asisten 2 Sekwilda Provinsi, tapi beliau tidak meninggalkan jiwa akademiknya. Kemudian partai saya Pak Dr. Golar, terima kasih atas sumbangan untuk membimbing Pak Dr. Akbar yang hari ini menunjukkan jati dirinya sebagai ilmuwan. Kepada Pak Direktur, terima kasih sudah mau mewakili Rektor, dan Pak Dr. Profesor Rusdi yang selama ini mengelola program S3, terima kasih untuk semuanya. Tim oponen, istimewa Pak Profesor Marlon, terima kasih atas sumbangan kerjasama antara dua perguruan tinggi negeri di Kalimantan dan di Sulawesi. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat Pak Dr. Akbar. Mulai besok sudah bisa pesan kartu nama. Bersama-sama Dr. Muhyiddin Seba, Sumba, dan Profesor Mahfud. Saya bersama beliau sama-sama aktif di kampus sebagai aktivis kampus. Tetapi nampaknya kami bertiga jauh lebih cerdas dari beliau.
sehingga kami lebih dulu jadi guru besar, sementara Dr. Muhammad Soba lebih memilih jadi birokrat sambil sebagai teknokrat. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas isi dan perkenaannya sehingga ujian terbuka disertasi doktor atas nama saudara Dr. Akbar saya tutup dengan resmi.